warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 TKJ 1 dari kelompok 5 izin mempresentasikan tugas TJKN materi tentang RTP dan protokol-protokol yang lainnya. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rikrik. Nama saya Muhammad Darajat. Nama saya Rayhan Wafarel Moza. Nama saya Rindri Wantini. Nama saya Rahma Muawiyah. Nama saya Najwa Ramaina Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RTP. Sebelumnya apa itu RTP? RTP adalah Real Time Transport Protocol. Jaringan yang digunakan untuk mengirimkan data, audio, dan video secara real time melalui jaringan IP. RTP sering digunakan dalam aplikasi seperti telepon internet, video telekonferensi, dan streaming media. RTP dikembangkan oleh Audio Video Transport Working Group dari Internet Engineering Task Force atau bisa disebut IETF, dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1996 sebagai RFC 1889 yang kemudian digantikan oleh RFC 3550 pada tahun 2003. RTP biasanya digunakan berjalan melalui User Datagram Protocol atau bisa disebut UDP. RTP digunakan bersama dengan RTP Control Protocol, bisa disebut juga RTCP. Sementara RTP membawa aliran media, misalnya audio dan video. RTCP digunakan untuk memantau statistik, transmisi, dan kualitas layanan QoS, serta membantu sinkronisasi beberapa aliran. RTP merupakan salah satu fondasi teknis Voice over IP, dan dalam konteks ini sering digunakan bersama dengan protokol pensinyalan seperti Session Initiation Protocol, bisa disebut SIP, yang membangun koneksi lintas jaringan. Dan berikut protokol-protokol lainnya yang mendukung RTP ini yang akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. STNU atau Session Traversal Utilities for NIT. Pengertian dari STUN adalah protokol yang digunakan untuk membantu perangkat di belakang NIT atau Network Address Translation untuk berkomunikasi dengan perangkat lain di internet. Fungsi dari STUN digunakan untuk membantu perangkat di belakang NIT untuk mengetahui alamat IP publiknya dan untuk membuka port yang diperlukan untuk komunikasi dengan perangkat lain. Ada kelebihan dari STUN, yaitu yang ke-1, memungkinkan komunikasi STUN, memungkinkan perangkat di belakang NIT untuk berkomunikasi dengan perangkat lain di internet. Yang kedua, meningkatkan kompatibilitas, dapat meningkatkan kompatibilitas antara perangkat yang berbeda dan jaringan yang berbeda. Ada juga kelemahan. Yang ke-1, ketergantungan pada server STUN yang dapat diakses untuk dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, keamanan. STUN tidak memiliki fitur keamanan yang kuat, sehingga perlu digunakan bersama dengan protokol keamanan lain. Apa itu RTCP? RTCP adalah protokol yang digunakan untuk memantau dan mengontrol kualitas komunikasi real time, seperti VoIP dan video conference. Fungsi dari RTCP adalah memantau kualitas komunikasi, mengirimkan laporan tentang kualitas komunikasi, dan mengontrol pengiriman paket RTP. Kelebihan dari RTCP adalah memantau kualitas komunikasi real time, meningkatkan kualitas komunikasi, dan mendukung pengelolaan jaringan yang lebih baik. Kekurangan dari RTCP adalah meningkatkan overhead pada jaringan dan memerlukan konfigurasi yang tepat.
Apa itu SRTP? SRTP merupakan perluasan dari RTP yang menambahkan enkripsi, autentikasi, dan perlindungan integrasi pada paket-paket RTP. SRTP menggunakan kriptografi kunci simetris, yang berarti bahwa pengiriman dan penerima harus memiliki kunci rahasia yang sama untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. RSTP dapat menggunakan algoritma yang berbeda untuk enkripsi dan autentikasi seperti AES dan HMAC. Kunci RSTP dapat diturunkan dari kunci induk yang dipertukaran menggunakan protokol terpisah seperti SIP atau SDS. Kelebihan SRTP: salah satu kelebihan SRTP adalah dukungan yang luas oleh banyak perangkat dan aplikasi. SIP RTP juga kompatibel dengan pensilnya SIP dan dapat dinegosiasikan menggunakan metode SIP standar seperti SDF atau SDS. Hal ini memudahkan integrasi SRTP dengan infrastruktur dan layanan SIP yang ada. Selain itu, SRTP dapat menawarkan tingkatan keamanan dan kinerja yang tinggi karena menggunakan algoritma enkripsi dan autentikasi yang efisien dan terbukti. Kekurangan SRTP: salah satu kelemahan SRTP adalah bergantung pada mekanisme pertukaran kunci yang aman. Untuk menetapkan kunci enkripsi, jika protokol pertukaran kunci dikompromikan, enkripsi RTP juga dapat dibobol. Misal, jika SIP atau SDS digunakan untuk bertukar kunci, kunci tersebut perlu diamankan dengan TLS atau cara lain untuk mencegah serangan MyNT. Selain itu, SRTP tidak menyediakan enkripsi ujung ke ujung karena kunci dapat diakses oleh perangkat perantaran seperti proxy atau gateway yang dapat mendekripsi dan mengirimsi ulang paket RTP. TLS atau Transport Layer Security adalah protokol keamanan yang digunakan untuk menenkripsi data yang dikirim melalui internet. Kelebihan TLS adalah poin 1, keamanan yang lebih baik, poin 2, privasi yang lebih baik, poin 3, meningkatkan kepercayaan pengguna, poin 4, meningkatkan SEO. Kelemahan TLS adalah poin 1, kompleksitas, poin 2, latensi, poin 3, kemungkinan kerentanan. Fungsi TLS adalah poin 1, untuk enkripsi data, poin 2, autentikasi, poin 3, integritas data, dan poin 4, mencegah serangan perantara. Pengertian enum. Enum singkatan dari enumeration adalah tipe data khusus dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk mendefinisikan kumpulan konstan yang diberi nama named konstan. Biasanya digunakan untuk mempresentasikan data yang terbatas atau tetap nilainya. Kelebihan enum: meningkatkan keterbacaan kode. 2. Aman dari kesalahan. 3. Mudah dipelihara dan dikembangkan. 4. Meningkatkan keamanan kode. Kekurangan enum: 1. Tidak fleksibel untuk data dinamis. 2. Kurang efisien untuk jumlah nilai yang besar. 3. Terbatas dalam manipulasi nilai. Fungsi enum: mempresentasikan pilihan tetap. 2. Mengganti penggunaan konstan atau angka magic number. 3. Digunakan dalam pengambilan keputusan switch chess. 4. Meningkatkan type safety dalam parameter dan return value. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf bila banyak ada salahnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.